Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid darin. Faslun fil hibati. Wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibati. Wa la talzamu al-hibatu illa bil qabdi wa idza qabadaha al-mawhubu lahu lam yakun lil wahibi an yarji'a fiha illa ayyakuna walidan. Wa idza a'mara syai'an aw arqabahu kana lil mu'mari aw lil muqabi wa li warasatihi min ba'dihi. Bab tentang hibah. Ahkamul hibah, hukum-hukum terkait dengan hibah. Al-hibatu lughatan ma'khudhatun min hubir. Cara bahasa diambil kata hubub. Hubub itu hempasan, hembusan, arih, angin. Cuma saya nggak tahu nih kenapa kitab ini bilangnya hibah itu dari hubub. Yang saya tahu hibah itu dari wahaba yahabu hibatan. Ya. Jadi saya hab, jadi hubub, habba ya hubub. Lain lagi jadi, maksudnya madda ya muddu jadi habba ya hubub. Ini kenapa jadi hubub? Saya nggak tahu nih kenapa kita ini mengatakan demikian. Bahwa itu dari itu namin habba min naumi idza istayqaza. Ya. Diambil kata habba min naumi artinya istayqaza, bangun dari tidur. Karena fa'ilaha istaiqaza dari sana. Seakan-akan pelakunya bangkit untuk berbuat baik. Yang saya tahu hibatun itu dari kata wahaba yahabu. Nataknya itu pengganti waw. Seperti wa'ada ya'idu idatan. Wazana zinu zinatan. Di wawnya hilang. Kan harusnya fa'ala ifulu fa'alan. Nah ini fa-nya hilang nih. Wahaba yahabu wahaban. Wawnya hilang, dipindahin ke belakang. Setelah fa diganti dengan ta marbuth atau hibatun. Nah dalam Al-Quran sebutkan ya, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur au yuzawwijuhum dhukrana wa inasa. Yahabu ya. Artinya Allah mengkaruniakan bagi yang ia kehendaki diberikan perempuan. Yahabu, Allah mengkaruniakan, memberikan. Liman yasha'u, bagi yang ia kehendaki inasan, perempuan. Ada punya anak perempuan semua. Wa yahabu liman yasha'u dhukur, ada yang dikasih laki semua. Au yuzawwijuhum dhukrana wa inasa, atau ada yang dikasih pasangan laki dan perempuan. Au yaj'alu liman yasha'u aqima, ada juga yang jadikan aqim, tidak memiliki anak. Dalam doa yang kita sering baca ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kan ada Al-Qur'an ya, hab lana wa haba yahabu hab, fi'lun apa fi'il amalnya hab. Ya. Rabbana hab lana min azwajina. Dari kata wahaba ya. Ya Allah berkata kepada kami ya, dan Rabbana hablana ya Allah berkata untuk kami min azwajina dari istri kami wa dzurriyyatina keturunan kami qurrata a'yun ya yang menyejukkan pandangan mata. Adalah ayat lain Rabbi habli minas sholihin. Habli ya Allah berikanlah aku ya, minas sholihin keturunan yang saleh. Saya tahu itu ya, wahaba ya habu ibadah. Tapi kenapa jadi habari? Saya nggak paham. Ya. Saya nggak tahu ya kenapa. Di kitab ini seperti mana habba ya hubu. Ya, kalau habba yang hubu kan habbun hubun. Ala kulli hal, yang terpenting di sini kata-kata wahaba ya habu ya dalam bahasa Indonesia diartikan memberikan. Ya. Nah, secara syar'i tamlikun munjazun mutlaqun fi 'ainin halal hayati bila iwadin.
walau minal adna ilal a'la. Ya. Definisi tamlik, pemberian kepemilikan. Ya. Saya punya barang, ya misalkan ini barang milik saya, malak tuka, jadi saya jadikan milik kamu. Ini milik saya jadikan milik kamu, malak tuka. Munjazun artinya yang terlaksana saat itu juga, enggak mu'allaq. Lawan katanya mu'allaq tuh tergantung, digantung. Misalkan kalau kamu bisa jawab, nah ini buat kamu. Tapi kan kalau, ya, kalau kan berarti ada gantungannya. Nah kalau hibah nggak ada gantungannya. Ya, kalau kamu bisa jawab, nah ini buat kamu, berarti kalau mu'allaq namanya, ya kan? Kalau kamu lulus, ayah beliin motor, nah itu kalau, itu bukan hibah. Atau bilangnya bulan depan nanti saya kasih hadiah, nah itu juga bukan hibah karena nggak munjaz. Itu munjazun, ya artinya terlaksana, ya sekarang juga. Mutlakun, ya. Tadi mutlak itu lawannya muakkad, ya enggak ditentukan waktunya. Ini buat kamu sebulan aja dah, ya ini saya kasih untuk kamu selama 1 minggu. Nah, itu bukan hibah karena batasan waktu. Kalau hibah itu enggak dibatasi waktu, jadi kita cuma bilang ini barang saya kasih untuk kamu sebulan aja. Nah itu bukan hibah, bukan hibah. Kalau hibah itu mutlak. Fi ainin, dia bentuknya ainun, barang ya, barang yang tentu harga yang ada nilainya. Halal hayat, saat pemberi masih hidup, jadi yang memberikan masih hidup, ya. Maka di sini nanti ada keterangan, ya. Walau minal adna ilal a'la, sekalipun yang memberikan yang kedudukannya lebih rendah kepada yang lebih tinggi, yaitu hibah juga namanya, ya. Dan yang lebih rendah, anak kepada orang tua, misalkan murid kepada guru dan seterusnya, itu hibah. Fakhrajah bil munjazi al wasiyatu, dari kata munjaz berarti keluar dengan sebabnya wasiat. Ada apa? Kata munjaz ini untuk mengeluarkan kata wasiat, karena wasiat tamlik juga, ya. Ini mobil kalau saya mati, ya buat masjid. Tapi kalau saya mati, nah berarti bukan hibah, wasiat. Nah kalau saya mati, atau setelah saya mati, rumah ini, ya akan saya berikan untuk yayasan yatim misalkan. Nah itu berarti wasiat, bukan hibah. Wabil mutlak at-tamlikul mu'aqqad, kata mutlak berarti, ya menyebabkan keluarnya tamlik mu'aqqad, kepemilikan yang sementara. Sementara tadi kita katakan nih untuk kamu selama 1 bulan, nah itu berarti bukan hibah. Wa kharaja bil ain hibatul manafi', ya kata ainun barang, ya, itu berarti, ya, tidak termasuk manfaat atau mengeluarkan manfaat. Kalau manfaat yang kita berikan bukan hibah, ya nih mobil saya silakan pakai, berarti kan hanya memberikan manfaat mobil, bukan mobilnya dikasih, tapi penggunaannya, manfaatnya. Nah, itu bukan hibah, itu pinjaman. Ya, bukan hibah tapi pinjaman, pakai, kan gitu. Nah, apa itu namanya? Pinjaman, bukan hibah. Jadi kalau hibah itu barang. Ya. Wa kharaja bi hadil hayat al wasiyah. Kata halil hayat itu, ya mengeluarkan dengan sebabnya wasiat, karena wasiat pemberian selama, ya. Nah jadi konsepnya dalam menyusun sebuah definisi, kalimat pertama itu kalimat inti, kalimat kedua penjelas atau pengikat atau pembatas. Itu kalimat pertama itu adalah kata inti. Hibah itu pemberian kepemilikan. Pemberian kepemilikan sebuah barang, berarti barang, bukan manfaatnya. Karena kalau kita bilang harta, manfaat juga harta. Manfaat dalam hukum Islam termasuk harta. Jadi kalau kita bilang
tamliku malin, pemberian kepemilikan atas sebuah harta, itu mencakup manfaat. Karena manfaat juga harta, maka dipakai kata adalah ainun, bukan malun. Kalau mal itu mencakup barang dan manfaatnya. Ya. Kemudian ditambah kata munjas sebagai pembatasnya. Ya, karena kalau mu'alaq ya, digantung, nah itu bukan munjas. Ya, seperti tadi ini. Ini kalau kamu lulus, saya kasih itu mu'alaq namanya, ya, munjas. Kata mutlak itu untuk membatasi, ya, untuk apa namanya, pembatasan bentuknya. Kalau pemberian yang sifatnya mu'aqqad, temporer, sementara, nah itu juga bukan hibah. Gitu. Ya. Kemudian ya, halal hayat saat hidup. Ya, ini agar tidak masuk di dalamnya adalah wasiat. Karena wasiat pemberian setelah kematian, walaupun diucapkannya saat hidup, tapi pemberian kepemilikannya setelah mati. Ya, jadi definisi itu begitu. Untuk apa? Untuk membedakan dengan yang lainnya, karena pemberian macam-macam. Ya, pemberian macam-macam ya, nggak hanya hibah. Nah, hibah pun bisa berubah namanya nih, akan berubah. Ada macamnya lagi. Kalau pemberian yang kita berikan kepada orang lain mengharapkan pahala dari Allah, tidak mengharapkan apapun selain pahala, berarti disebut sedekah. Hibah dengan niat mengharapkan pahala, nah berarti sedekah namanya. Gitu ya. Kan sama itu pemberian juga nih. Ya kan? Kita kasih orang yang butuh. Ini mudah-mudahan bisa bantu kebutuhan kamu. Gitu. Niat dalam hati mengharapkan pahala, itu berarti sedekah. Ya kan? Begitu. Nah, kalau pemberiannya tujuannya agar menjalin hubungan yang baik dengan yang diberikan, biar tambah akrab, biar tambah dekat, gitu ya. Itu disebut hadiah. Hadiah dan lagi, gitu ya. Berarti niatnya beda tuh, ya. Jadi kita memberikan ke seorang sebuah barang berharga, ya, apa? Niatnya agar terjalin hubungan yang baik dengan dia, disebut hadiah. Ya, begitu. Itu berdasarkan niat. Ya kan? Nah, kalau berdasarkan yang menerima, kalau kita berikannya kepada orang yang menjadi kewajiban kita untuk menanggung kebutuhannya, disebut nafkah. Misalkan ke istri, ke anak, orang tua, disebut nafkah. Ya, bukan disebut hadiah. Nah, kalau hadiah itu di luar kebutuhan. Dari kebutuhan ya. Contohnya anak kita minta HP, nah itu hadiah, bukan nafkah. Kalau bayaran sekolah, nafkah. Makan, minum, pakaian, nah itu kebutuhan pokok, nah itu nafkah. Nah, kalau nafkah sesuai kebutuhan. Kalau hadiah sesuai keinginannya memberi. Nah, bedanya gitu ya. Kalau nafkah sesuai yang membutuhkan, sesuai kebutuhan. Tapi kalau hadiah ya sesuai keinginan yang memberi. Mau ngasih berapa, apa terserah yang ngasih gitu. Hadiah. Begitu ya. Nah, ini penting untuk kita pahami ya. Agar begini nih, saya kasih contoh kasus. Ada sebuah keluarga, anak-anaknya protes. Kamu mah enak sama bapak di kuliah di kedokteran. Udah ratusan juta buat kamu sekolah. Saya mah kuliah tarbiyah doang. Yang pro semesternya cuma 600.000 misalkan. Gitu ya. Kalau gitu kamu warisan gak usah dapat lagi. Kamu udah dapat banyak dari ayah. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi itu. Bisa. Ya, lihat ini, bisa terjadi. Kamu udah dapat banyak. Nah, ayah kamu udah kuliahin mahal luar negeri,
Mesir, nah kan gitu, ya kan? Udah kamu nggak boleh dapat lagi warisan, betul nggak? Enggak, itu salah. Kenapa? Karena itu nafkah, kebutuhan, pendidikan kebutuhan. Ya kamu kenapa nggak masuk kedokteran juga? Kan gitu, masuknya kedokteran, kan gitu ya? Nah, kamu kenapa nggak sekolah luar negeri? Nah, itu kan pilihan anak masing-masing kan? Atau memang kemampuannya, gitu ya? Nah, jadi kalau biaya sekolah sebesar apapun itu nafkah kategorinya. Kebutuhan sekolah, pendidikan sebesar apapun itu namanya nafkah, bukan hadiah. Kalau hadiah, hibah, nah itu baru harus adil. Harus adil. Ya, seorang sahabat namanya siapa ya? Ada kata Bashirnya, apa namanya lupa saya. Ibnu Bashir itu siapa namanya lupa ya. Suatu ketika ayahnya memberikan hibah kepada dia, ibunya nggak setuju sebelum datang ke Rasul. Boleh nggak? Gitu. Datang ke Rasul tanya, boleh nggak hibah nih? Ya. Nah kemudian Rasul nanya, apakah anak kamu yang lain kamu kasih? Kata dia enggak, hanya dia yang saya kasih. Kalau gitu saya nggak mau jadi saksi. Kami nggak mau jadi saksi. Ya. Dalam hadis lain dan dalam lain yang disebutkan kata Nabi, apakah kamu tidak ingin anak kamu yang lain juga berbakti kepada? Artinya apa? Nah orang tua kan ingin semua anaknya berbakti sama. Kalau ingin berbakti sama, masih hadiahnya beda. Ingat ya? Kan setiap orang tua pasti ingin anaknya semuanya berbakti, sama berbaktinya. Enggak yang atur aja yang malas kan gitu ya. Nah kalau begitu kenapa hadiahnya beda-beda? Yang ada dikasih, yang ada enggak. Itu yang timbul masalah. Ya, yang ada dikasih hibah, yang ada enggak. Nah itu yang paham ya? Gitu. Nah itu hibah atau hadiah. Nah, atau disebut juga nihlah. Ya, pemberian ya nihlah. Nah, kemudian di sini bila iwadin, tanpa ada iwad, pembayaran, kompensasi. Karena kalau ada iwadnya berarti nggak beli. Ini hadiah buat kamu. Tapi ntar kalau saya ulang tahun kamu ngasih juga ya. Nah, berarti kan dapat iwad namanya. Kalau itu kan bukan hibah ya. Nih hadiah ulang tahun buat kamu, tapi besok saya ulang tahun kamu ngasih juga. Itu namanya minta apa? Minta balasan kan? Nah kalau minta balasan berarti bukan hibah, ya sama aja jual beli. Gitu ya? Nah, itu bukan hibah. Kalau hibah itu bila iwadin, tanpa iwad, tanpa ganti. Apa kan? Ya kalau pakai ganti bukan hibah. Nih hadiah buat kamu, tapi bantu saya, sama aja kan? Minta iwad namanya. Bukan hibah. Bukan nggak boleh ya, bukan hibah. Ingat nih, dari definisi dulu nih yang penting nih. Baru kita bicara hukum. Udah paham ya, yang mana hibah, yang mana bukan. Oke, baik. Nah kemudian berikutnya, wala tasul hibatu illa bi ijabin wa qabulin lafzan. La tasul hibah itu nggak sah kecuali dengan ijab dan qabul. Ijab dari si pemberi. Ini saya hadiahkan buat kamu. Ini saya berikan untuk kamu. Ya, apapun kalimatnya bebas. Yang penting maknanya kepemilikan. Ya, jadi nggak harus kata hibah, nggak harus ada apapun kalimat yang digunakan boleh. Yang penting maknanya bukan kepemilikan. Ya, mau dibilang hadiah, mau dibilang sedekah, ya itu semua sama intinya pemberian kepemilikan sebuah harta. Ya, atau lebih tepatnya sebuah harta yang bentuknya barang atau benda, ya, bukan manfaat. Nah itu nggak sah kecuali dengan ijab dan ada qabul dari si penerima. Ya terima kasih. Terserah ada kalimatnya apapun yang penting ada qabulnya. Ya
lafzon. Nah pada mazhab Syafi'i harus ada lafaznya. Ya saya terima, makasih ya. Emang yang baiknya begitu kalau kita dikasih ya. Walaupun menurut mazhab Hanafi nggak diucapin tapi diambil, nah pasti diterima. Ya, nih buat kamu pegang, nah, udah satu diterima. Tapi nggak etis ya. Apa yang ngomong gitu ya. Nah kalau mazhab Syafi'i harus diucapin, harus diucapkan. Ya saya terima. Maka saya biasakan begitu tuh kalau orang ngasih. Orang ngasih nih, ya, saya terima, makasih ya. Ya, Allah gitu. Ada ayat dah, kan Nabi ajaran begitu ya. Man asna ilaikum ma'rufan fakafi'u. Orang yang berikan kebaikan kepadamu, berikan mukafa'ah imbalannya. Fa'ilam tajidu ma tukafi'u nabihi. Kalau enggak menemukan sesuatu yang bisa kamu berikan sebagai imbalan, fad'u lahu, doakan. Ya, jadi kalau kita dikasih sesuatu sama orang, kita nggak bisa balas, doain. Ya, bukan yang terima kasih doang, enggak, doain. Ya, bahwa udah kafi malika. Terserah boleh dapat kebaikan, tinggal doain. Dan jadi ada kabulnya, lamson diucapkan. Diucapkan. Berarti kalau belum ada kabulnya, belum terjadi tuh. Nah ini contohnya nih. Kalau kita jadi tuan rumah, kita nyuguhin makanan kepada tamu, itu hibah bukan? Hah? Hibah bukan tuh? Hah? Sesuai dengan definisi hibah bukan? Nah, itu jadi makanan buat tamu kan? Hibah bukan? Sesuai dengan definisi. Hah? Ainun, iya makanan, das ya. Munjas, sekarang dong, masa makannya ntar. Masa sudah sekarang makannya ntar, ya kan? Begitu kan? Jelas, halal hayat, ntar kalau mati, kan nggak mungkin, ya kan? Bila iwan, ya iyalah kalau pakai iwan apa namanya? Bayar, betul ya? Jelas ya? Dan mutlak, ya, nggak dibatasin waktunya. Ini saya kasih waktu 5 menit, kalau nggak makan nggak jadi. Kan nggak ada begitu ya? Iya, berarti hibah bukan? Secara definisi hibah, tapi la tasihu illa bil ijab wal qabul. Nah, ada ijabnya. Silakan makan. Nah kan gitu. Silakan ah. Kalau dia belum bilang iya terima kasih, berarti belum pindah tangan tuh. Belum pindah milik. Masih milik tuan rumah. Tapi kalau dia udah bilang iya terima kasih, saya terima, udah miliknya. Kalau dia pulang bungkusin, nggak pulang. Oh begitu, udah miliknya, nggak boleh kita ambil lagi. Nanti ada bab di sini nih. Ya, nah, kita skip dulu ya, biar nanti di sini ada. Nah. Ya, ini fikihnya nih biar pada paham. Tapi ntar di bawah kita lanjutin di bawah aja ya. Oke, itu saya skip dulu ya masalah jamuan buat tamu. Saya lanjutin lagi. Oke. Wadakar musonib taubitul mau. Sekarang sesuatu yang bisa dihibahkan itu apa? Nah, dikatakan kullu ma jaza bai'u jazat hibatu. Setiap yang boleh dijual boleh dihibahkan. Berarti kalau mau tahu syaratnya kembali kepada bab bai'. Syarat barang yang boleh dijual. Pertama, bermanfaat dan manfaatnya dibenarkan. Nah, ini bermanfaatnya dan manfaatnya dibenarkan. Karena ada benda bermanfaat tapi manfaatnya tidak dibenarkan. Islam tidak membenarkan manfaatnya. Ya, apa contohnya benda-benda yang bermanfaat tapi manfaatnya tidak dibenarkan? Rokok misalkan. Nah itu kan manfaatnya tidak dibenarkan. Kenapa? Karena merusak kesehatan. Merusak kesehatan. Bahkan malah gak bermanfaat, merusak. Kalau ada tulisannya kok merokok membunuh. Nah, gitu. Ya, gitu. Ya, jelas tuh gak bermanfaat tuh. Makanya menurut saya berdasarkan hukum fikih dalam bab jual beli, rokok itu nggak sah dijual belikan. Kenapa? Gak bermanfaat. Saya bermanfaat.
Ya. Yang kedua, dalam mazhab Syafi'i suci, nggak najis. Kalau benda najis nggak boleh. Nah, tapi kalau Hanafi lihat manfaatnya, bukan lihat najisnya. Lihat manfaatnya, nggak lihat najisnya. Contohnya apa? Bangkai. Ada kambing mati karena ketabrak, berarti kan bangkai. Mati sakit, berarti kan bangkai itu. Masih boleh nggak dimanfaatin? Boleh, diambil kulitnya. Makanya kemarin tuh nggak tahu apa nggak ada ngarahin gimana tuh yang PMK. Sapi dikubur aja begitu. Mubazir, harusnya dikulitin, ambil kulitnya. Nah, kulitnya kan bisa jadi jaket, bisa manfaat. Jangan dikuburin, salah itu. Kulitin dulu, memang dagingnya nggak layak dimakan manusia. Nggak aman dimakan manusia, bahaya. Tapi kan kulitnya masih bisa dimanfaatin. Nggak dimakan juga kagak. Dan kan kulit sapi kan bagus kan, buat jaket, buat sepatu dan seterusnya kan. Harusnya tuh jangan dikuburin, salah. Jadi dikuburin bulat-bulat, dibuang, nggak boleh. Apa dalilnya? Seperti ketika Nabi sedang lewat, ya, ada seorang perempuan namanya Maimunah. Dia punya kambing. Kata Nabi, kenapa kambingnya ini bangkai ya Rasul? Ya kan? Ya udah kalau gitu kulitin dah, ambil kulitnya. Nah, itu Nabi yang nyuruh. Ambil kulitnya. Diapel, disamak. Kan disamak ya. Harusnya begitu. Kalau banyak sapi ya, ratusan dibuang begitu aja, harusnya nyaman. Apa? Manfaat. Dilihat manfaatnya, bukan lihat najisnya. Kenapa? Kalau benda-benda tertentu kan najis bisa disucikan. Kayak bangkai, kulitnya diambil, itu kan hukumnya najis karena bangkai. Tapi kan di sana jadi suci. Tambah lagi, kotoran hewan najis, tapi kan manfaat buat pupuk, ya kan? Nah, ini kalau dalam Hanafi boleh karena lihat manfaatnya. Ya, jadi bermanfaat, enggak najis, dan seperti itu. Ya, kemudian milik si pemberi, bukan milik orang lain, milik si pemberi. Kemudian jelas ukurannya, jelas bentuknya, jelas takarannya dan seterusnya. Nah, itu diantara syarat-syarat barang yang boleh diperjualbelikan. Ya, nah semua yang boleh dijual boleh dihibahkan. Wa ma la yajuzu bai'uhu kamajhulin. Sesuatu yang tidak boleh dijual seperti majhul, nggak diketahui, la tajuzu hibatuhu, nggak boleh dihibahkan. Contohnya, ya, ini saya punya 2 kambing, saya hibahkan kamu salah satunya. Kan masih majhul, mau yang mana? Jangan salah satunya, silakan. Mau yang mana? Kasih, jangan jangan majhul, nggak boleh. Ya, gitu. Nah, sekarang la tajibatu illa habbata hindatin wa nahma, seperti misalkan 2 biji gandum, cuma 2 biji doang. Ya, kalau 1 butir beras, 2 butir beras itu kan tidak mungkin dijual. Tapi kalau dihibahkan boleh. Nah, ini kecuali, pakai illa. Kecuali ya. Ya, kalau kita jual sebutir gandum, sebutir beras kan nggak sah, kenapa nggak sah? Nggak bernilai. Tapi kalau kita hibahin, fala juzu bai'uhuma wa tajuzu hibatuhuma. Ya, 2 butir gandum nggak boleh dijual, tapi boleh dihibahkan. Waktu melak dan dimiliki. Ya, jadi dobitnya batasannya adalah harta tersebut. Ya, semua yang boleh dan sah dijual, sah dihibahkan. Ya, jadi apa aja yang bisa dijual, bisa dihibahkan. Karena bedanya apa? Ya kalau jual kita kan dapat imbalan duit, kalau hibah dapat imbalan. Ya udah nih, yang ini mau buat kamu dah, nah kan gitu kan, nggak usah bayar, nanti buat hibah. Ya, hibah. Sekarang kita jual barang nih, ya kan? Nih, yang ini ente bayar, yang ini gratis. Nah, yang gratis itu hibah. Hibah. Wala talzamul hibatu illa bil qabdi bi idzin wahid. Nah ini
Tadi kan kita katakan ya, kita katakan kalau tamu kita udah persilakan nih, nah, ya silakan. Berarti kan kita udah berikan tuh. Oh iya terima kasih. Udah jadi miliknya belum tuh? Udah jadi miliknya belum? Udah milik tamu belum? Hah? Udah milik tamu belum tuh? Hah? Udah miliknya belum? Udah, nah kalau udah miliknya dia nggak boleh makan. Nggak boleh makan kalau belum miliknya. Ya, nggak boleh, nggak belum miliknya. Masih milik orang, milik tuan rumah. Dan dia udah bilang, iya, itu udah miliknya. Tapi la talzam, tidak mengikat. Apa berarti mengikat? Masih bisa dibatalin. Masih bisa dibatalin. Gitu. Kalimat lazim artinya tidak bisa dibatalkan. Kalau la talzam berarti masih bisa dibatalkan. La talzamul hibatu illa bil qabdi. Hibah tidak mengikat kecuali sudah dipegang oleh penerima dengan izin pemberi. Kalau dipegang, nah baru nanti sudah mengikat namanya. Kalau belum dipegang, belum diterima dengan perbuatan dan bukan dengan ucapan, itu masih bisa dibatasi. Ya masih bisa dibatasi. Makanya kalau tamunya pulang ninggalin makanan, balik lagi jadi milik tuan rumah. Kenapa ya? Gak dipegang. Yang udah dipegang, nah itu baru mengikat, gak bisa dibatasi. Gitu ya. Nah kalau misalkan dia megangnya cuma ayam sepotong, gimana? Atau yang dipegang piring, nah pas piring jadinya. Ya kan? Makanya kita kalau jadi tamu jangan pegang piring, ambil aja sepotong dua potong yang kita mau. Tuh, begitu, jangan piringnya dipegang. Piringnya dipegang, begini. Bawa turunan ke jangan ya. Karena kalau piringnya kita pegang, berarti makanan sendiri itu udah punya kita sebagai tamu. Nih, ini hukum ya, bukan sekedar adab nih. Halo, ya. Jadi kalau kita bertamu, disudurin makanan di meja, ambil aja sepotong dua potong yang kita mau makan. Ya, jangan kita pegang piringnya. Kalau kita pegang piringnya, udah jadi punya kita sepiring tuh. Nah makanya terkadang tuan rumah nyedokin, nah kayak gitu, nyedokin, tuan rumah gitu, ya begitu. Paham ya? Karena kalau udah kita pegang, talzam, udah mengikat tuh, nggak bisa balik lagi kepada yang punya. Makanya kalau tuan rumahnya ngerti hukum, dibungkus, dikasih suruh pulang, atau begitu. Ustaz, kan piringnya dipegang. Gimana piringnya dipegang, piring dibawa. Secara uruf tentu yang menjadi objek bukan piringnya, makanannya. Betul ya? Ya kan? Urufnya mengatakan, kebiasaan kita, adat istiadat kita mengatakan yang diberikan makanannya bukan piringnya, maka gak diberiin gitu. Makanya sah kalau piringnya diambil, diambil lagi bawa pulang piringnya. Enggak. Yang disodorin makanannya, piring sebagai wadahnya doang. Gitu ya. Oke. Makanya kalau kita jadi tamu, jangan ambil piringnya. Ambil aja sepotong dua potong yang kita sanggup makan. Paham ya? Penjelasan kata Nabi, kul mimma yadik, makan yang terdekat dengan kamu, jangan yang jauh. Nah, tinggal dari tuan rumahnya. Tuan rumahnya harus aktif, ya. Tuan rumahnya aktif, kejauhan, ya deketin sana. Tuan rumah diem aja, ya kan. Tamunya ngerti adabnya, Nabi ajarin, kul mimma yalik, makan yang di samping kamu. Ya udah dia nggak berani ngambil jauh-jauh, dia ingat hadis Nabi begitu. Depannya adanya jengkol doang, ayam goreng jauh banget, ya udah jengkol doang dimakan dah. Itu rumahnya lah yang aktif gitu ya. Rumah ya, yang
ambilin gitu ya, paham ya? Karena la talzamu illa bil qabdi. Jadi kalau udah diqabdun, nah udah mengikat tuh. Makanya kalau matal mau lahu awil wahid qabla qabil hibati lam tanfasih hibah. Seandainya mau lahu si penerima awil wahid yang memberi ya itu mati qabla qabdi sebelum dipegang tuh hibahnya, lam tanfasih enggak batal. Ya, jadi si A kasih ke si B hibah. Ini hadiah buat si fulan, ya kan? Si fulan bilang ya saya terima hadiahnya, tapi belum dipegang tuh. Mati baik penerima ataupun pemberi. Nah ini nggak bisa dibatalin juga, nggak bisa dibatalin karena salah satunya meninggal, berarti harus lanjut. Yang terima siapa? Ya ahli warisnya. Ahli warisnya. Qama warisuhu maka mau fil qabdi wal iqbal. Ahli warisnya yang menggantikan posisi ya untuk menerima ataupun ya. Jadi kalau memang udah dihibahkan ya udah nggak bisa dibatalin tuh. Kalau penerimanya sudah qabul. Berarti kalau penerimanya belum qabul, belum sah. Berarti belum pindah ke pemilikan. Gitu ya. Yang ada qabul dari penerima. Kalau penerima belum qabul, berarti belum sah. Belum sah artinya apa? Belum pindah ke pemilikan. Kalau sudah qabul, sudah pindah ke pemilikan, tapi belum mengikat. Kalau tidak dipegang atau salah satunya meninggal, nah itu baru mengikat. Wa idza qabada hal mawhub lahu lam yakun wahid ayyaran biha. Nah ini tadi. Kalau si mawhub lahu penerima sudah qabada, sudah megang, ya, lam yakun wahid si wahid si pemberi enggak boleh yarji biha, tarik lagi, enggak boleh. Makanya kita bilang, jadi kalau tamunya udah pegang tuh piring, itu makanan sepiring nggak boleh kita ambil lagi sepiring tuan rumah. Nah, kita yang ditamu udah paham ya, jangan pegang piringnya. Ya, ambil sepotong dua potong yang kita bisa makan. Ya, begitu. Paham ya? Peringati kita. Ntar udah jadi milik tamu kita makan, jangan, nggak boleh. Layar JPH nggak boleh kita ambil lagi. Kata Nabi, perumpamaan orang yang memberikan kepada orang lain lalu dia mengambil lagi seperti anjing yang menjilat untanya. Oh, itu dalam Bulughul Maram itu ada ya. Orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain kemudian dia menarik lagi, itu seperti anjing menjilat untanya. Ya, menjilat muntahnya. Illa ayyakuna walidan, kecuali yang memberikan adalah ayah kepada anak. Kalau bapak ngasih ke anaknya, boleh ditarik lagi. Udah ngasih hadiah motor, diambil lagi, boleh. Anak nggak boleh protes, nggak boleh. Saya ngajarin anak saya begitu. Semua yang kamu punya abi. Kapan kamu ambil, boleh. Ini bukan aku yang bikin aturan, Allah yang bikin aturan. Nah, gitu. Apa dalilnya? Al-Quran mengatakan al-mauludi lahu. Al-maulud, anak yang lahir lahu, milik ayahnya. Kalau anak milik ayahnya, maka semua yang dimiliki anak milik ayahnya juga. Kita punya kambing punya susu, ya susu punya kita juga. Kita punya kambingnya punya bulunya punya kita. Kita punya motornya punya lampunya punya kita juga. Gitu. Itu hukumnya begitu. Ya. Jadi kalimatnya dalam hadis anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Jadi latar belakangnya ada seorang datang kepada Rasulullah, ayahku ingin mengambil hartaku. Ngadu dia ke Nabi, ayahnya ingin mengambil hartanya. Nabi jawab, anta, kamu, wa maluka dan hartamu
Li abika, milik ayahmu. Kamunya aja milik ayahmu. Kamu nih kita milik ayah kita. Karena Al-Quran mengatakan al-mauludi lahu. Al-maulud, anak yang ayah, lahu, milik ayahnya. Ustaz, gimana dengan ibu? Nah, gitu. Memang si hadisnya abika ya, ayah. Al-Quran juga lahu, bukan laha. Kalau ibu ngambil gimana? Kalau saya jawab begini, kalau ibu ngambil, kamu yang saya hukum. Nah, kalau ibu sampai ngambil, itu karena kamu terlambat kasih. Terlambat kasih, sampai ibu ngambil sendiri. Mestinya sebelum ibu ngambil, kamu udah ngasih duluan. Jadi kalau kepada ibu, kita yang harus aktif ngasih sebelum ibu minta. Saya bilang gitu. Kalau sampai ibu kamu ngambil, kamu yang saya hukum, saya bilang. Kenapa? Sampai ibu ngambil sendiri, coba bayangin. Itu kamu terlambat kan namanya. Karena sampai ibu nggak mungkin ngambil harta anak, tuh nggak mungkin terjadi, nggak mungkin. Kalau sampai terjadi, waktu itu ibu udah butuh banget. Udah butuh banget. Itu tadi kamu terlambat ngasihnya. Berarti kamu nggak perhatian, kamu yang saya hukum. Saya bilang begitu. Makanya nggak perlu ada Al-Quran hadisnya. Kalau buat hak ibu, udah jelas. Gitu ya. Paham ya? Jadi ibu tetap didahului daripada ayah. Makanya nggak perlu disebut, udah paham. Ya, jadi kalau saya dia hakim nih, kalau ada ibu ngambil, anaknya saya hukum. Bukan ibunya, anaknya. Ada anak gugat ibunya. Pernah ya? Sampai ibunya digugat sekian miliar, di penjara, haul wala quwwata illa billah. Ya Allah. Itu kalau saya di hakim gitu ya, anaknya saya hukum. Iya. Bukan ibu, anaknya saya hukum. Mau sampai begini gitu. Ya. Karena mana ada ibu ngambil harta anak? Enggak ada. Ibu kan sifatnya memberi, bukan mengambil. Kalau mengambil, berarti udah mendesak banget gitu. Kalau mendesak banget, berarti anaknya terlambat. Anaknya nggak perhatian, anaknya harus ibu. Misalnya jelas ya. Ya. Jadi kalau bapak ngambil harta anaknya, ibu ngambil harta anaknya, itu nggak masalah. Udah ngasih diambil lagi, nggak masalah. Itu pengecualiannya. Kalau yang lain nggak boleh. Termasuk suami ngasih istri, jangan diambil lagi. Kalau itu mah memang ada aturannya lagi. Wala ta'khudhu minhu syai'an. Jangan diambil sedikit pun. Terakhir, wa idza amara syai'an aw aqabahu. Ini ada budaya Arab begini. Amar itu artinya memberikan sesuatu kepada orang lain, muaqqat. Apa muaqqat? Waktu terbatas. Apa batasannya? Sampai saya mati. Amar, sepanjang umur saya. Amar tukah hadidah, saya berikan rumah ini kepadamu sepanjang umur saya. Artinya kalau saya mati, balik lagi buat saya. Atau ya, arqabahu iyaha, rubba. Apa rubba? Di sini arqab tukah hadidah, wajah tulah rubba. Aku jadikan ini rumah untuk milikmu, ya, tapi kita saling menunggu. Maksudnya apa? In mitta qabli adat ilayya. Kalau kamu mati duluan, rumah ini balik lagi jadi milikku. Wa ilmut mamittu qablaka, kalau aku yang mati duluan, istaqarrat laka. Rumah ini jadi sah. Ini rumah saya kasih buat kamu. Ya, kalau kamu mati duluan, ya, berarti ini balik menjadi milik saya. Tapi kalau kamu yang mati, kalau saya mati duluan, ya, nah ini jadi milikmu. Gimana hukumnya? Hukumnya tetap menjadi hibah. Ya, kita kan faqabila wa qabida, si penerima menerima dan memegang, karena dzalika syai'ul mu'mar aw lil muqam. Sesuatu yang diberikan tadi menjadi milik si penerima, ya, dengan lafaz tadi. Artinya apa? Gak bisa dibatalkan. Jadi syaratnya tadi yang batal. Syaratnya batal.
ini rumah untukmu. Kalau kamu mati duluan, balik jadi milik saya. Kalau saya mati duluan, tetap jadi milikmu. Nah, kata-kata kalaunya tadi itu terabaikan. Terabaikan dah. Artinya apa? Dianggap hibah yang sah dan syaratnya batal. Maka dikatakan walifah lil mu'mar aw lil muqab, sah menjadi milik orang yang diberikan tadi. Wali warasati mibadi, dan menjadi milik ahli warisnya. Ya, ini harta saya kasih kamu, kalau kamu mati balik buat saya. Enggak, kata-kata balik buat saya itu enggak berlaku. Berarti itu sah menjadi milik dia mati pindah ke ahli warisnya. Nah, ini ketetapan hukumnya dari Nabi langsung. Ya, ada hadisnya seperti itu, ya. A'maro atau al-qoba, nah itu tetap menjadi milik yang menerima. Mudah-mudahan cukup ya. Kalau belum cukup silahkan tanya, boleh nambah. Ya, ini materinya dalam kitab ini. Maka karena wayalbu asyarul mazkur, syarat yang disebutkan itu yalbu apa? Yalbu batal. Masih batal apa? Diabaikan. Diabaikan. Ya. Jadi kita memberi sesuatu tuh nggak boleh digantung. Tapi harus dilepas. Oke. Baik, silakan bapak-bapak kalau ada yang mau bertanya, mungkin masih ada yang belum cukup jelas atau mungkin ada permasalahan yang ingin disampaikan, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz, semakin mencerahkan ya terkait dengan ada perbedaan ternyata konsep sedekah, hadiah, hibah gitu ya. Nah, kalau tadi contoh kasus yang dijelaskan oleh Ustadz ya, bagaimana tradisi Arab ya ketika memang mereka memberikan hibah itu tadi itu, kalau kita adopsi dalam konteks hukum Indonesia, seringkali kan basisnya itu ada surat gitu ya, ketika ada hibah. Nah, bagaimana nanti ketika kita praktekkan ada semacam konflik di dalam proses penyerahan tadi? Misalnya kan tadi disampaikan ketika kita memberikan dengan beberapa syarat, maka syarat itu kan bisa berlaku atau juga bisa tidak, bisa terbatalkan gitu kan ya. Nah, ketika memang itu hanya dituangkan secara lisan, bagaimana ketika hal itu berkaitan juga dengan misalnya nanti di kemudian hari ada tuntutan dari keluarga yang memberi hibah dan seterusnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah kita sebagai calon penerima hibah itu bisa menunda? Begini Ustadz, jadi ada satu kasus misalnya, orang tua itu akan memberikan kita hibah. Ya, hibahnya itu berupa perhiasan. Tapi karena memang kita itu pengen memberikan keterangan kepada orang tua, misalnya udah ibu pegang saja dulu gitu ya. Sehingga kita menunda pemberian itu tadi itu karena memang ingin memberikan ketenangan atau ingin biar orang tua kita itu masih punya pegangan gitu Ustadz. Artinya itu sudah secara lisan disampaikan oleh orang tua, misalnya ini orang tua akan menghibahkan sesuatu, tapi kita sebagai penerima itu menundanya untuk menerimanya nanti saja gitu misalnya seperti itu. Nah, bagaimana hukumnya kalau seperti itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya jawab yang kedua dulu ya. Ketika kita menunda, itu artinya kan kita tidak menerima saat itu. Kapan? Ya kapannya kan belum ditentukan. Sementara di sini kan harus menjas, harus terlaksana saat itu. Ya, artinya harus ada kabulnya. Selama nggak ada kabulnya, berarti belum terjadi hibah. Kalau belum terjadi hibah, berarti belum jadi perpindahan kepemilikan. Memang nggak syaratnya diterima saat itu juga ya. Mungkin sejam kemudian, mungkin sehari kemudian, mungkin setahun kemudian, itu masih mungkin. Tapi ada tapinya nih, dipastikan kabulnya nggak dibatalkan. Nah gitu. Makanya kenapa harus munjas? Kalau kita tunda nih, kita tunda sehari kemudian, nah kan mungkin aja dibatalin sama yang ngasih. Nggak jadi dah, boleh nggak? Boleh. Nah gitu ya. Makanya kenapa harus munjas? Nih, ibu ngasih, nih kalung buat kamu. Kita nggak jawab saat itu juga. Pas besok kita mau jawab, ya bu, saya terima. Enggak, ibu nggak jadi. Nah, kayak udah nggak jadi. Nah, kan boleh kan, ya kan? Makanya kenapa harus
segera, minimal diucapkan dulu ya, diucapkan. Ya saya terima. Berarti kalau ditunda, berarti belum ada qabul. Belum ada qabul. Kalau belum ada qabul, berarti belum sah hibahnya. Belum sah hibahnya, berarti belum pindah ke pemilikan. Jadi jangan bilang, ibu udah kasih sama saya, ibu udah kasih, tapi kan kamu belum terima. Nah, ya, hati-hati ya, hukum dia jelas nih. Kalau kita belum qabul, ya, berarti belum pindah ke pemilikan. Gitu. Tapi kalau kita udah qabul, nah, mending baiknya begini, qabul aja, terima, pegang. Nanti kalau ibu butuh, ya kita kasih lagi, gitu aja solusinya. Ya, qabul aja, ya kan, terima. Insya Allah kan yang ngasih senang kalau kita terima, ya kan. Nah, nanti kalau ibu butuh apa-apa, ya kita kasih lagi, nah gitu aja udah. Ibu saya terima, udah selesai. Ya kan kita sama ibu kita terus kita tahu apa yang dibutuh. Kan ibu butuh apa, nah, kan kita layani. Ibu butuh apa, tawarin terus gitu kan. Ibu butuh apa ya, jangan sampai ibu butuh bilang ya, gitu. Jadi nggak apa-apa, terima aja dulu, qabul, ya. Nanti kalau ibu butuh apa ya kita layani. Sebutuhnya apapun kita penuhin kebutuhannya, begitu aja. Ya, nanti si ibu ngasih senang, ya kan. Kita pun tetap berbakti. Itu solusinya. Jadi jangan ditunda. Kalau ditunda berarti nggak ada qabul, nggak ada qabul, berarti belum pindah pemilikan. Begitu ya, seperti itu. Itu sudah jelas ya. Kemudian tadi yang pertama masalah pengucapan ya dan penulisan. Baik. Dalam Islam hukum itu sah dengan diucapkan, bukan dengan ditulis. Kecuali yang tidak bisa mengucap. Nah gitu. Setiap orang yang bisa berucap maka harus diucapkan. Harus diucapkan. Tulisan hanya sebagai bukti adanya sebuah perpindahan ke pemilikan. Jadi sahnya itu bukan dengan ditulis. Keputusan hakim aja sahnya dengan dibacakan, betul ya? Ya kan? Keputusan hakim sahnya dibacakan kan, bukan ditulis kan? Betul ya? Kalau baru ditulis belum dibaca itu belum sah tuh, ya kan? Makanya sepanjang apapun dibaca tuh, 2 jam dibaca, 3 jam dibaca. Kenapa? Emang begitu mestinya. Hukum ini sah setelah dibacakan, kan begitu? Bukan ditulis, walaupun ratusan halaman hukumnya baru ditulis, belum dibacakan di majelis sidang, belum jadi hukum. Betul ya? Kalau kan salah kemarin saya dengar begitu tuh kalimatnya, ya kan? Karena hukum ini berlaku sejak dibacakan, kan begitu ya? Betul kan? Nah itu emang begitu. Hukum itu diucapkan bukan ditulis. Penulis satu hanya dokumentasi. Dokumentasi penting juga. Karena bukti surat Al-Baqarah 282 nah itu kan panjang ya. Bab tubuh gitu ya, tulis. Kalau nggak tulis nanti repot kan? Kita buktinya apa? Kita bilang ini punya saya, ibu sudah ngasih dulu. Mana buktinya? Nah, bingung dah. Ya kan? Paham ya? Tulis plus saksi, jangan tulis doang ada saksinya juga nggak kuat, gitu ya. Jadi sahnya bukan dengan ditulis, sahnya dengan diucapkan. Itu sahnya. Tulisan hanya dokumentasi, gitu. Ya, kecuali hal-hal yang memang sederhana seperti jual beli. Itu kan sekarang jual beli banyak yang nggak diucapkan, ditulis doang. Jadi jual beli online memang ada ucapan, enggak, tulisan doang. Yang jual pakai tulisan, yang beli pakai tulisan, itu boleh. Buat apa? Kemudahan. Gitu ya. Mesti diucapin, ya mesti diucapin, ya. Tapi itu untuk kemudahan. Plus tidak terjadi kemudaratan. Nah gitu ya. Karena hakikatnya dalam Al-Quran disebutkan illa antakuna tijaratan an tarodin. Jadi berdasarkan tarodin, saling ridho. Nah ridho itu kan adanya di hati. Dan kita nggak tahu kalau nggak diucapin. Nah itu alasannya kenapa diucapkan.
Tapi tadi ada pengecualian hal-hal yang sepele, yang kecil. Dekat koran, jualan digelar doang, apa yang ngomong ambil taruh duit kan gitu ya kan? Dekat koran tuh, ya kan digelar jalanan ambil taruh duit. Yang pakai ngomong boleh. Kalau kita beli makanan minuman yang di mesin tuh, masukin duit 10.000 pencet dengan boleh, kenapa? Itu sudah anak ringan namanya, itu baik apa? Ya, tapi kalau untuk yang jumlahnya besar, kita beli rumah, ada transaksinya, ada akadnya, ada ijab kabulnya, gitu, beli mobil, gitu. Ya. Nah kalau yang kecil-kecil boleh seperti itu. Nah, adapun sekarang ya karena memang sudah berkembang juga beli online walaupun jutaan, tapi kan sudah aman, nggak ada penipuan, ya, yang aman ya. Yang penipuan ada juga, ya. Asal jangan salah pilih aplikasi ya, karena ada belanja online yang penipuan ada juga, ya kan. Saya beberapa kali kalau tandain kalau belanja lewat Facebook jangan tipu mulu, beberapa kali tipuan semua dah, nggak ada yang benar. Belanja pakai aplikasi yang sudah terpercaya aja dah. Yang kalau kita terima barang sesuai baru kita bayar kan gitu ya. Artinya baru klik nanti duit sampai gitu kan. Kalau enggak kan kita bisa batalin. Ya, seperti itu. Ya, nah, itu pengecualian ya. Jadi kesimpulannya sahnya itu dengan diucapkan. Catatan itu atau tulisan hanya sebagai bukti dokumen. Jadi bukan sah ya. Bukan sah dengan ditulis, sah dengan diucapkan. Mudah-mudahan dijawab ya. Silakan. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz menjelaskan untuk syarat-syarat hibah itu ada antara lain ada wujudnya gitu ya. Kemudian bukan memberikan manfaat saja. Kemudian ada yang tidak ada ketentuannya harus mengikat, harus gini-gini baru dapat gitu ya. Kemudian ada juga hijab atau qabulnya dan hukumnya adalah munjaz ya. Nah, tapi tidak disampaikan bahwa ada saksi. Ya. Tidak disampaikan saksi, tapi tadi Pak Ustadz di akhir justru menyampaikan bahwa harus ada saksi. Ya. Nah, apakah saksi ini bagian dari syarat tadi atau sebagai penambahan pertama itu? Kalau melihat kasus dari Pak Haji tadi, misalkan ternyata tadi kalau saran dari Pak Ustadz adalah terima dulu apa pemberian dari orang tua, kemudian kalau ibu masih mau pakai silahkan pakai. Tapi dalam hal ini misalkan nggak ada saksi bahwa kondisinya masih punya ibu gitu, ibu meninggal segala macamnya ternyata bisa diambil sama yang lain misalkan. Nah itu kasusnya seperti itu gimana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Al-Quran sebutkan wastashhidu syahidaini min rijalikum. Dalam ayat lain washhidu idza tabayatum. Ini menggunakan kalimat perintah. Pertama wastashhidu syahidaini. Datangkanlah 2 orang saksi. Dalam ayat lain washhidu idza tabayatum. Dan datangkanlah saksi jika kalian bertransaksi. Nah, gitu ya. Tapi ulama sepakat saksi itu bukan syarat sah. Bukan syarat sah dan bukan rukun. Beda dengan nikah ya. Kalau nikah rukun, nggak ada saksi nggak sah. Nah, saksi itu fungsinya hanya untuk tausir, untuk pembuktian, gitu ya seperti itu. Maka mayoritas ulama mengatakan perintah mendatangkan saksi itu hukumnya nggak wajib, ya nggak wajib. Sama dengan perintah untuk mencatat faktubu itu hukumnya nggak wajib. Ya, kalimatnya lil irsyad la lil wujub. Jadi sebagai irsyad, sebagai petunjuk, ya, bukan sebagai kewajiban. Ya, jadi saksi itu bukan syarat sah. Misalkan nih kita sebagai penerima, ketika kita tahu hukumnya sah, berarti memang sah milik kita, walaupun nggak ada saksi. Tapi kita butuh saksi agar orang tahu kalau ini udah milik kita. Itu aja intinya. Jadi bukan sah jadi milik kita sah, ya kan? Kita udah boleh manfaatin itu sudah. Tapi untuk menghindari sengketa, maka kita butuh saksi. Contoh lain misalkan, orang masuk Islam,
butuh saksi nggak? Ya, kalau buat dirinya nggak butuh. Dia kan hubungan dia dengan Allah, dia udah beriman selesai beres. Tapi urusan dengan manusia butuh. Kalau enggak, dia mati orang nggak sholatin, ya kan? Nah gitu maksudnya. Artinya saksi itu kebutuhan dengan orang lain. Tapi kalau kebutuhan dengan yang memberi, antara dia dengan memberi udah beres. Nah gitu ya maksudnya. Urusan antara penerima dan pemberi sudah beres. Tapi urusan dengan orang lain nih, makanya butuh saksi. Gitu maksudnya, paham ya? Batasan hukumnya. Hubungan antara pemberi dan penerima beres, walaupun nggak ada saksi. Tapi urusan kan terkadang nggak sampai situ. Ya, kalau dia anak satu-satunya beres, gitu. Ada masalah kan? Tapi kan ada saudara yang lain. Nah, begitu maksudnya. Seperti itu. Jadi butuh saksi itu ketika ada urusan dengan orang lain. Kalau nggak ada urusan dengan orang lain, antara dia dengan si pemberi sudah selesai. Di hadapan Allah udah halal. Nah begitu. Paham ya? Di hadapan Allah sudah halal. Tapi di hadapan manusia belum beres urusannya. Nah gitu maksudnya. Jelas ya? Ya kan di hadapan Allah perlu juga halal. Ya kan? Di hadapan Allah halal, di hadapan manusia perlu juga. Kan legitimasi kan bukan hanya dari Allah. Kan Al-Quran sendiri yang bilang, "Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhul mu'minun." Allah menyaksikan, mukmin juga menyaksikan. Gitu. Gitu ya. Memang dengan Allah udah beres, udah halal, nggak haram. Tapi dengan manusia belum beres, makanya butuh saksi. Gitu maksudnya. Jelas ya, jadi sah tanpa saksi itu hubungan antara pemberi dan penerima. Tapi dengan orang lain, maka kita butuh saksi. Mudah-mudahan kejawab ya. Nah, kalau kayak kasus tadi itu, ya kan, si ibu, ya kan, ya memang udah sah. Tapi kan tadi supaya beres juga urusan dengan orang lain, perlu saksi. Perlu saksi, gitu ya. Kalau enggak, maka kembali pada hukum asal. Sesuatu yang diketahui milik seorang tidak pindah ke orang lain tanpa ada saksi menurut orang lain. Ya kan? Semua tahu ini punya ibu. Kok tiba-tiba punya kamu? Mana saksi? Nah, begitu maksudnya. Ya kan? Jadi dia nggak bisa mengklaim. Enggak, ibu ada kasih. Nah, tapi saksi mana? Nah, nanti di depan hakim kalah dia tetap. Walaupun di hadapan Allah menang, nah gitu. Paham ya? Di hadapan Allah menang, karena udah sah. Tapi di hadapan hakim kalah, kenapa? Nggak ada saksi. Misalnya, jelas ya perbedaannya ya, kenapa butuh saksi ya? Di hadapan Allah beres. Kenapa? Allah kan maha tahu, udah lihat, ada ijab kabul, beres. Tapi di hadapan hakim butuh saksi, hakim butuh bukti, kan begitu. Gitu ya. Jadi perbedaannya begitu ya. Di sini beres, tapi di sini belum beres, karena butuh saksi. Ya, jadi jangan sendiri ya, datengin saksi. Dan kalau kita sebagai orang tua, begitu juga ya, mengasihi, datengin semuanya. Datengin semuanya. Jadi anak kita udah pada gede-gede ini, ajak, kasih tahu. Ya, anak saya udah besar, saya ajak. Nih punya Abi, nih punya Umi, nah begitu saya kasih tahu. Ya, jadi nggak bingung. Ya, yang udah pada dewasa nih, ajak. Ya. Kalau kita punya harta, dia harus tahu juga. Jangan sampai kita meninggal, anak bingung. Ini mana harta bapak yang mana? Nah, karena ada kasus begitu. Ya, makanya sunnahnya kita tuh menulis wasiat. Sunnahnya ada, ya, dalam ayat apa namanya? Ya ayyuhallazina amanu, bukan awalnya juga kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan wasiyah. Jadi emang kita disunahkan menulis wasiat. Apalagi orang yang hidupnya rapi ya, apa-apa dicatat. Nah, enak tuh begitu. Dia punya utang ada bukunya, dia punya piutang ada bukunya. Karena anaknya tinggal lihat doang. Gitu ya. Begitu. Itu biar aman, biar enggak PR buat anak keturunan seperti itu. Belum kejawab ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih tambahan waktunya. Ini sedikit tadi kan ada apa namanya, angka wa maluka li abika ya. Ya. Nah, apakah ada juga yang beredar di masyarakat istilah harta suami adalah milik istri gitu?
apakah itu dibetulkan dalam Islam, kalau memang ada dasarnya seperti apa? Terus yang kedua, batasannya kalau memang harta suami itu bisa menjadi harta istri, berapa kadarnya, ukurannya gitu Ustaz. Terus satu lagi tadi ya, masalah yang sedekah tadi kan harus diterima dulu ya tadi ya. Nah, bagaimana kalau yang disedekahkannya itu barang tidak bisa dipegang tadi? Artinya ada jarak. Bagaimana caranya? Gitu aja. Contohnya gimana contohnya? Umpama ya ada berupa tempat ya. Apa itu termasuk disedekahkan atau di apa kalau mau memindahkan hak kepemilikan dari seseorang gitu, dari si A ke si B? Karena umpama kan tempatnya dia kan tinggal di Depok, tapi tempatnya di luar kota. Barangnya Ya, barangnya. dihibahkan, Iya. nggak ada di tempat. Iya, tidak ada tempat. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara prinsip, harta adalah milik setiap individu dan tidak pindah ke tangan lain tanpa ada akad yang dibenarkan. Dalilnya adalah ya dalam surat Al-Baqarah, wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Di sini dimulai dikata jangan. Berarti nggak boleh ada perpindahan harta dari A ke B dengan cara yang batil. Ini poinnya ya. Nggak boleh ada perpindahan harta dari tangan A ke A ke B dengan cara yang batil. Itu poinnya tuh. Berarti perpindahan harus dengan cara yang dibenarkan. Dengan kata lain, kalau nggak ada sebab yang dibenarkan, berarti nggak pindah. Itu poin pertamanya. Nah, kalau ada dalilnya, beres selesai. Atau mau kalian tiga, udah selesai. Berarti memang antara anak dengan ayah menguasai selesai. Tapi dibalik kagak. Atau harta ayah bukan milik anak. Nah, nggak ada dalilnya. Gitu ya, kadang-kadang. Begitu juga antara suami istri, yang nggak ada dalilnya, ya tetap harta suami, harta istri. Harta istri, ya milik istri. Dari manapun sumbernya, selama itu pemilikan yang sah, harta istri, bukan harta suami. Suami nggak boleh menguasai. Sebaliknya juga begitu, harta suami ya milik suami. Dari manapun sumbernya, selama itu sah kepemilikannya, milik suami. Istri nggak boleh menguasai. Nggak boleh. Yang ada di harta suami ada hak istri. Nah begitu. Bukan harta suami milik istri. Di harta suami ada hak istri. Nah begitu. Ya. Adapun ya teknis pengelolaan harta di rumah tangga, nah itu tidak diatur secara terperinci. Kenapa? Sesuai dengan kesepakatan aja. Ya kan? Apakah suami bilang nih gaji saya kamu pegang ya, atur aja, silakan, nggak apa-apa, boleh. Ya. Atau suami yang megang semua, istri dikasih sepenuhnya, boleh juga, silakan. Ya, yang menjadi hak istri di harta suami adalah nafkah. Itu doang udah. Ya, yang menjadi hak istri di harta suami adalah nafkah. Tapi di harta istri nggak ada hak suami. Nah itu nggak ada. Kenapa? Nah, kan istri nggak kewajiban kasih nafkah. Nggak ada. Ya, jadi kita luruskan. Harta istri milik istri, harta suami milik suami. Di harta suami ada hak istri, di harta istri tidak ada hak suami. Saya jelas ya. Tapi ingat, kita sebagai laki-laki, sebagai suami ada hak istri di harta kita. Nah itu apa? Nafkah. Apa dalilnya? Nih dalilnya nih. Seorang wanita datang ke Nabi, ya Rasulullah, suami saya pelit. Kalau ngasih nggak cukup, boleh nggak saya ngambil tanpa sepengetahuannya? Boleh nggak saya ngambil tanpa seizinnya? Kata Nabi, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Silakan ambil yang cukup untukmu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Rasul ngizinin ngambil, berarti ada hak istri di harta suami. Karena Rasul ngizinin ngambil, paham nggak? Nah kalau nggak ada hak masa Rasul ngizinin? Khudhi, ambillah ma yakfiki, apa yang cukup untukmu, wa waladaki dan anakmu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf.
Ini dalil menunjukkan di harta suami ada hak istri, makanya Rasul ngizinin. Tapi tetap harta suami milik suami. Paham ya? Udah, berarti pertanyaan berikutnya nggak bisa dijawab. Berapa banyak ya? Kagak ada, emang nggak ada harta istri, harta suami. Tapi ada hak istri. Qabdun, kata qabdun itu sebenarnya begini. Ini qabdun namanya. Ini qabdun. Ya, ngempel ya, begitu bilang. Kayak cerita apa tadi? Saya dikasih minuman. Nah, ini qabdun begini namanya nih. Nah, tentu secara hukum kembali kepada barang masing-masing. Ya ada yang bisa dipegang, ada yang nggak bisa dipegang. Ya kan? Nah, jadi kalimat qabdun itu artinya sudah dikuasai. Nah, kalau kita dikasih tanah, apa bukti penguasaannya? Sertifikatnya di tangan kita. Apalagi sudah balik nama, beres sudah. Itu qabdun ya. Paling enggak sertifikatnya udah kita pegang, walaupun belum balik nama, kan gitu. Diperkuat dengan bukti akad pemindahan ke pemilikan, apakah hibah, apakah jual beli, kan gitu ya. Begitu. Itu bukti secara hukumnya. Supaya lebih kuat lagi, itu tanah kita gunakan. Nah, kalau itu udah penguasaannya beres dah. Itu qabdun ya. Nah, adapun barangnya di luar tempat, berarti belum qabdun. Baru qabul. Baru qabul. Nah, kalau baru qabul, belum ada qabdun, itu bisa dibatalin. Kalau dalam contoh di kitab Kifayatul Akhyar, si fulan ingin ngasih kepada temannya. Ya. Anda pengen ngasih ente barang nih, oke, Anda terima, datang deh jalan, nganterin, di tengah jalan nggak jadi dipulang, boleh. Paham ya? Kenapa? Qabul lisannya udah, tapi qabulnya belum, berarti belum lazim, masih boleh dibatalkan. Kenapa? Karena yang menjadi pengikatnya adalah qabulnya, bukan qabulnya. Qabul itu menjadi syarat sah, bukan syarat luzum. Jadi, ada syarat sihah, ada syarat luzum, ada syarat sah, ada syarat mengikat. Salah jelas ya? Gimana? Cukup jelas? Oh, masih silakan. Tadi terkait dengan penjelasan bahwa harta istri adalah istri, sedangkan harta suami ada haknya istri. Nah, di dalam harta suami atau orang tuanya, apakah juga ada hak anak? Oke, baik. Nah, karena nanti kalau merujuk pada dalil itu jangan-jangan untung istri nggak ada Pak Eka. Wah, berarti kan boleh mengambil gitu kan ya? Atau anak-anak itu juga boleh mengambil gitu kan ya? Enggak, yang diizinkan ibunya, bukan anaknya. Bukan anaknya. Kan yang diizinkan ibunya. Uli mayak fiki wa waladaki. Jadi yang diizinkan ibunya, bukan anak yang diizinkan. Nah, ini poinnya. Yang diizinkan ibunya, bukan anaknya. Ada hak anak, sama betul ada hak anak. Ya, kenapa? Karena kan kewajiban ayah masih nafkah ke anak. Ada hak anak, tapi yang ngambilin ibunya. Paham ya? Kerja sama ibu sama anak di Paham ya? Ya. Yang ambil ibunya, jangan anak. Karena kalimatnya jelas ya. Hadis kan terkadang walaupun singkat, padat, ya jelas singkat. Udi yang diperintahkan ibunya. Ibunya ngambil, jangan anak ngambil sendiri. Kecuali bapaknya ngizinin, itu terserah. Karena saya gitu, dia minta duit, ambil tuh di dompet. Karena begitu kan. Karena saya tahu isi dompetnya dikit, isi dompet saya banyak, saya nggak kasih. Kalau lagi buat dompet isinya banyak, saya nggak kasih itu sendiri, jangan. Memang saya tahu lagi dikit isinya, saya ambil sendiri. Kenapa lagi dikit isinya? Kalau lagi banyak, saya nggak kasih, ambil sendiri. Ya kan? Gitu ya. Nah, berarti ngizinin, ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau yang sesuai dengan ketentuannya, ya ibunya yang ngambilin. Ya, ibunya yang ngambilin untuk anaknya. Itu tandanya memang ada hak istri, ada hak anak, betul. Ya, tapi tetap milik suami. Gitu ya, milik ya, bukan milik istri, milik suami. Makanya saya termasuk yang nggak setuju dengan di kompilasi hukum Islam ada namanya harta milik bersama. Ya, harta gonung ini nanti kapan waktu kita bahas insyaallah. Ya, karena ada tuh poinnya dia di kompilasi hukum Islam harta milik bersama, harta gonung ini, kan itu ada tuh.
Nah, itu saya termasuk yang nggak setuju. Oke. Baik Bapak sekalian ya, kita cukupkan ya kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita lebih tahu lagi tentang hukum Islam, sehingga kita bisa lebih berkah lagi di harta kita insyaallah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma jamilna bil afiyati was salam wa hafidna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.